Ajo di mute. Oke, baik teman-teman. Hari ini seperti janji pas Sabtu pekan lalu, kita akan mulai materi kita di bab 2 ya, tentang pecahan. Oke, materi hari ini tentang pecahan. Nah, pecahan ini teman-teman, kalian sudah dapatkan dari kelas 4 ya, dan kelas 5. Jadi sebetulnya di kelas 6 ini hanya pengulangan saja. Nah, di pecahan yang kalian perlu pahami, ada yang namanya bagian atas, ada bagian bawah. Nah, bagian atas ini disebut dengan pembilang. Ya, ini mengingatkan lagi nih Pak Sabto. Bagian bawah disebut penyebut. Oke. Ini untuk bentuk pecahan. Jadi ada pembilangnya dan ada penyebut. Oke. Ada bagian atas dan ada bagian bawah. Oke. Nah, bentuk-bentuk pecahan, ada yang namanya bentuk pecahan desimal. Ada bentuk pecahan persen. Ada bentuk pecahan campuran. Dan ada bentuk pecahan biasa. Oke. Kemudian, operasi hitung pecahan sama kayak operasi hitung bilangan bulat. Ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Itu adalah operasi hitung dasar matematika. Ya, operasi hitung dasar matematika. Nah, kalau kita mau lihat di buku kalian, buku murid, ya, halaman 35, ya, halaman 35, ya, di situ dikatakan di bab pecahan ada tanda bintang-bintang, iya nggak sih? Bab 2, pecahan, bintang-bintang, iya nggak? Nah, bintang-bintang itu lihat bagian bawah, teman-teman. Bagian bawah itu tertulis materi tambahan untuk memastikan pembelajaran yang bertahap dalam pengembangan konsep, keterampilan, dan pengetahuan matematika yang saling terkait antara satu topik dengan topik yang lainnya. Ya. Jadi, sebetulnya ini adalah materi pengulangan. Kenapa materi pengulangan? Karena kalian sudah pernah dapatkan di kelas 4 dan kelas 5. Oke. Nah, kita coba sama-sama ya mengerjakan. Ini 4 operasi hitung bilangan dengan pecahan. Ya, kita mengingat kembali nih. Mudah-mudahan kalian masih ingat semua ya. Nah, 1 bagian A. Pak Sabto coba tuliskan. 1/4 ditambah 1/8. Nah, teman-teman. Di situ, di buku kalian, tulisannya kayak gini ya. Ini 8, ini 8. Yang di atasnya kosong. Nah, kalau kita lihat soal ini, penyebutnya berbeda teman-teman. Ya, yang satu penyebutnya 4, yang satunya lagi penyebutnya 8. Nah, kalau tidak salah, kalau penyebutnya berbeda, berarti kita harus menyamakan. Harus disamain. Ya, betul. Harus disamain. Nah, kenapa bisa 8, Pak? Kok 8, Pak? Enggak yang lain, enggak angka yang lain? Kenapa tiba-tiba 8? Karena KPK-nya, Pak. KPK-nya, Pak. KPK-nya 8 ya. Masih Iya. ingat kan KPK cara nyarinya gimana? Pak. Oke. Jadi Pak Sabto nggak usah ulang lagi ya. Jadi 8. Nah, 4 berubah jadi 8 kan teman-teman? Itu dikali berapa ya teman-teman? Dikali 2. Dikali 2. Oh, berarti bagian atasnya, pembilangnya juga dikali 2. Jadinya berapa? 2. 2 ya. Kan gini nih. Ini kali 2. Oke. Berarti bagian atas juga kali 2. 1 kali 2, 2 di sini. Ya. Kemudian ditambah. Ini 8, ini juga 8. Berubah nggak teman-teman? Enggak. Berarti yang atasnya juga nggak berubah. Oke. Berarti ini sama dengan, kalau ini penyebutnya tetap. Penyebutnya itu. Yang kalau penyebutnya udah sama, ya nggak ditambahin, nggak jadi 16 ya teman-teman ya. Yang ditambahin hanya bagian pembilang atau bagian atas. 2 tambah 1. 3. Udah, jawabannya 3/8. Boleh kalian coret-coret di buku kalian ya. Oke. Nah, 1 bagian A itu ada 2 teman-teman. Kita coba jawab lagi ya.
2/3 tambah 1/2. Oke, sudah nih. Berarti penyebutnya beda. Kita harus cari KPK-nya kan. KPK 2 dan 3 berapa? 3 dan 2? 6. 6. 6. Oke, kita tulis 6. Terus di atasnya ini? 2. Berapa? Ya, Pak. 4. Terus yang sebelahnya? 3. 6. Ya, 3. ya. Oke, berarti 4 tambah 3, 7/6. Oke. Nah, sekarang ini bisa disederhanakan atau diubah bentuknya. Ini kan pecahan biasa. Jadi pecahan campuran. Syaratnya apa, teman-teman? Jadi pecahan campuran. Syaratnya kalau bagian atas, ya ingat ya, kalau bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. ya, kalau bagian ini bilang bagian lebih atas besar lebih pada besar penyebut. dari bagian bawah, maka itu pasti bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran. Caranya gimana? Ya udah tinggal dibagi. 7 bagi 6. 6. 7 bagi 6 itu kan gini ya. Saya tuliskan di sini ya. 7 bagi 6. 1 ya. 1 kali 6, 6. Kita kurangin 1. Berarti yang atas ini, 1 ini paling depan dia nanti tulis. Oke. Penyebutnya tetap 6. Pembilangnya mana? Pembilangnya yang ini. Yang sisa. Jadi simpannya di sini. Jadi 1/6. Oke. Ini dibuka TKS yang dulu. Jadi kayak gitu, teman-teman. Ya, Pak. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Oke, kemudian kita bagian B. Bagian B Pak Sabto jawab satu aja ya. Mau yang kiri atau yang kanan? Kiri. Yang kiri aja, oke. Ini 5/6 dikurang 1/12. Itu sudah tuliskan KPK-nya adalah 12 atau penyebutnya adalah 12. Berarti ini 1, tetap ya nggak berubah. Yang sebelah kiri. Yang kanannya berarti kali 2 ya. 10. Oke, berarti atasnya juga kali 2. Berarti 10. 10 kurang 1, 9. nggak tahu. Bisa disederhanain nggak? Bisa disederhanain nggak ini? 9 Bisa per ya, Pak? 12. Bisa. Dibagi berapa? 3 ya, Tiga, Pak? Pak. Ya, dibagi 3. 9 bagi 3. 3. Bagi 3. 4. 4. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Oke, jelas ya. Sekarang bagian C. Bagian C itu 2/5 kali 3/4. Nah, kalau perkalian pecahan itu paling gampang, teman-teman. Kenapa? Atas kali atas, bawah kali bawah. Kali bawah. Oke. Berarti 6/20. Baru nanti kita sederhanakan. Sama-sama dibagi. Karena genap semua, berarti bagi 2. Oke. 6 bagi 2, 3. 20 bagi 2, 10. Selesai. Jadi kalau ada perkalian pecahan, itu paling gampang. Ya. Mencabut. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau perkalian pecahan itu paling gampang. Kenapa Pak Sabto katakan paling gampang? Karena tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Pak, Ya. coba saya mau nanya, Pak. Ya, saya jawab Akil. Bukannya ini dicoret dulu, Pak? Nah, bisa tuh kayak cara yang di buku kalian kan? Ada tuh coret dulu boleh. Nah, kalau kalian mau coret dulu, kalau dicoret dulu, itu harus coretnya saling silang ya. Saling silang. Atas dengan bawah. Pasangannya gitu. Nggak boleh atas dengan atas disilang. Nggak bisa. Nah, kalau kalian mau langsung coret, boleh. Kayak di buku kalian, boleh. Ini dibagi 2, 1. Ini bagi 2, 2. Jadi nanti hasilnya 1 kali 3 per 5 kali 2. 3/5 ya. Nah, tapi dia langsung hasilnya nih, tanpa harus disederhanakan. Kalau yang bagian atas tadi kita sederhanakan lagi. Mana aja sih kalian mau pakai cara yang mana, boleh. Ya.
Tapi tadi Pak Sabto ingatkan, cara menyilangnya, saling coretnya itu berpasangannya atas bawah, ya. Nggak bisa atas dengan atas atau bawah dengan bawah, nggak bisa. Contoh, misalnya, Tapi coretnya harus hilang gitu, Pak. Ya, iya misalnya harus 2. nyilang. Bisa juga kalau nggak nyilang, tapi tergantung dari konsep soalnya sebetulnya. Misalnya kayak gini nih. 8 kali 2/6. Oke. Nah, ini kalian mau pakai sistem coret misalnya. Berarti 3 dengan 6 kan? Iya, Pak. Ya kan? Ini 2, ini 1. 1. Ini lagi bisa ini ternyata. Coretnya kayak gitu. Ini bisa lagi. Ini 4, ini 1. Berarti Nggak apa-apa, Pak. 1 kali 1, iya nggak apa-apa kan bisa. 1 kali 1, 1. 4 kali 2, 8. Atau bisa juga kayak gini, Nadifa, teman-teman yang lain. Kan 3/8 kali 2/6. Pak, kalau 2/6 kan bisa disederhanain, Pak. 3/8 kali, sederhananya 2/6 berapa? Sama-sama 1/3. dibagi 3. Iya, 1/3. Bisa kan? Pak, ini Pak bisa dicoret. 1, 1 kan? 1 kali 1, 1. 8 kali 1, 8. Sama aja nih. Sama. Oke. Jadi tergantung dari permintaan soal sebetulnya. Kalau yang paling dasar ya cara ini. Atas kali atas, bawah kali bawah. Bawah kali bawah. Baru nanti disederhanakan. Ya. Tapi kalau kalian sudah mahir coret-coret, nggak apa-apa. Itulah malah mempersingkat waktu kalian sebetulnya. Teman-teman. Ini Pak Sabto stop dulu sebentar. Oke. Pak Sabto mau Saya share masih yang kurang. lain. Ya. Nah, untuk bagian D, ya kelihatan nggak di buku di situ kalian? Itu halaman halamannya 6. ya. Oke, ini berarti ada yang bisa dicoret nggak? Ada. Yang mana, Kim? Atau siapa tadi yang bilang ada? Atau siapa deh yang jawab? Audrey, Pak. Oh, Audrey. Ya, Audrey. Maaf ya. Jadi yang mana yang bisa coret? Yang D. 4 sama 4, Pak. Oke, kita coret nih. 4 ya. Berarti ini kan hasilnya 1 kan? 13 kali 1, terus dulu sini. 13 per 1 kali 5, 5. Karena atasnya lebih besar dari yang bagian bawah, berarti kita bisa ubah dalam bentuk pecahan campuran. Caranya gimana? Ya udah tinggal dibagi. 13 dibagi 5. Berapa kali 5 yang mendekati 13? 2. 2 kali 5, 10. Kita kurangin. 3 ya. 10. Berarti depan sini 2. 2, Ini di 3 atas, bawahnya per tetap 5. 3/5. Iya, teman-teman ya. Oke, jelas? Ya, Pak. Oke, selanjutnya bagian E, pembagian. Nah, pembagian, nanti Pak Sabto akan jelaskan juga kenapa sih tiba-tiba langsung berubah jadi kali. Ya. Terus yang bagian belakang dibalik. Ya nggak sih? Dulu pernah Pak Sabto ajarkan kan ya? Bagian belakangnya dibalik, bukan bagian depan. Waktu kelas 5 dulu banyak yang salah. Karena dia membaliknya bagian depan. Ya, dia baliknya kayak gini nih. 7/6 kali 3. Ya pasti otomatis salah lah kalau begitu. Ya, pasti otomatis salah. Ya, ini udah pasti salah. Nah, berarti dia harus kayak gini nih. 6/7 kali 1/3. Kenapa? Karena 3 itu teman-teman, dia sebenarnya kan 3/1. Cuman satunya ini nggak ditulis. Kan 3 bagi 1 kan 3 juga. Ngapain kita tulis pecahannya? Nah, karena dia harus dibalik, jadinya
Jadi 1/3. per 3. Gitu ya. Makanya di sini 6/7 kali 1/3. 6 dengan 3-nya saling coret. Ya. Jadinya kayak tadi lagi, kembali lagi perkalian. 2 kali 1, 2. 7 kali 1, 7. Sudah selesai. Kayak gitu aja. Oke, jelas teman-teman? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut coba. Kita coba menyelesaikan soal cerita ya. Ibu Hana. Ibu Hana. Oke, Ibu Hana ya. Ibu Hana membeli daging cincang sebanyak 2/3/4 kilogram pada hari Senin. Kok berisik banget? Nadifa mute, Nadifa. Oke. Ibu Hana membeli daging cincang sebanyak 2/3/4 kilogram pada hari Senin dan 1/6 kilogram pada hari Selasa. Dia mencampur semua daging dan mengemas sebagian daging ke dalam 5 kemasan. Nah, di sini ada kata-kata mencampur, teman-teman. Ya, di sini ada kata-kata mencampur. Kalau mencampur itu berarti dijumlahin kan? Makanya di sini dia jumlahin, teman-teman. Iya, Pak. Nih, dia jumlahin. Ya, dia jumlahin nih. Ya, dia jumlahin. Berarti kita jumlahin dulu nih. Caranya, ini kan penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran itu depannya ada angka. Nah, ini ada angka 2 dan ada angka 4. Itu langsung jumlahin aja kalau pecahan campuran mah. 2 tambah 4 berapa, teman-teman? 6. Udah. Sekarang yang kita pikirkan, saya coret di tempat lain ya. 3/4 ditambah 1/6. Beda kan penyebutnya? Beda. Kalau Pak Sabto ajarin di kelas 5, cara yang paling cepat itu adalah kali silang. Ini. 3 kali 6 kali silang. Berapa? 18 ya. Ditambah, karena ini tambah. Kemudian 4 kali 1. Ini kali silang juga. 4. Per yang bagian bawah kali juga 4 kali 6 24. Oke. Baru jawabannya 22/24. Bisa sederhana? Bisa. Sama-sama dibagi 2. Jadi 11/12. Berarti ini jawabannya 6/11/12. Berarti boleh kalian tulis ini 6/11/12. Oke. Kita lanjutkan baca lagi ininya. Soalnya. Dia mencampur semua daging. Udah ya tadi ya, dicampur. Dan mengemas sebagian daging ke dalam 5 kemasan. Jadi mengemas sebagian daging ke dalam 5 kemasan dengan berat masing-masing adalah 1/4 kilogram. Jadi daging-daging tadi ini dikemas, teman-teman. Dikemas dalam 5 kemasan dengan berat masing-masing 1/4 kilogram. Makanya di sini dia 1/4 kilogram itu dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena ada 5 tempat. Ya, dia kaliin kayak gini. Oke. Caranya gimana ini, Pak? Kalau Pak Sabto lebih nyaranin kalian pecahan campuran ini ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kan 1/4. Ubahnya gimana, Pak? 4 dikali 1, ini dikali, terus hasilnya nanti ditambahin bagian atas. 4 kali 1, 4. Tambah 1, 5. Berarti ini 5/4. Oke. Kemudian dikali dengan 5. Tadi ingat 5/1 ya sebetulnya ya teman-teman ya. Jadinya 5 kali 5, 25. Per 4 kali 1, ya 4. Oke. Kemudian kita balikin lagi. 25 kan bisa lebih besar dari 4. Berarti kita bisa jadi ubah pecahan campuran. Berapa itu campurannya? 6, 1/4. Oke. Berarti di sini jawabannya 6, 1/4. Oke. Ibu Hana mengemas
6 1/4 daging. Apa itu bisa dari 254 Oke. dan sampai itu 1/4? Kenapa bisa begini? Iya. Ya, Dibagi dulu kan kiri. 25 bagi 4 nih. Pas Bagi. coret di tempat lain ya. Oh. 25 dibagi 4. Berapa kali 4 yang mendekati 25? Iya kan 6. 6 kali 4 kan 24. 25 kurang 24 kan 1. Gitu. Jadinya 6 1/4. Oke. Nah, lanjut tuh. Tadi kan Bu Hana itu punya daging berapa banyak, teman-teman? 6, 11 per 12. Iya kan? 12. Kemudian dia masukkan ke dalam 5 kantong itu sebesar atau sebanyak 6 1/4. Nah, ditanyain 4. sisanya daging itu berapa untuk memasak kan gitu. Jadi ini dikurangin. Nah, pengurangan pecahan campuran. Ini kan sama-sama 6 ya. Otomatis habis ya. Kita nggak usah hiraukan. Berarti yang kita hiraukan tinggal 11/12 dikurang 1/4. Penyebut berapa teman-teman? 12 dan 4. KPK-nya. KPK-nya berapa teman-teman? 12 dan 4? 12 juga ya, Pak? Iya, betul. 12 juga. Berarti ini tetap nggak berubah. 11/12. Kemudian 4 jadi 12. Dikali berapa ya dia? Dikali berapa nih dia? 4 jadi 12. 3 ya, Pak? 3. Berarti atasnya juga kita kali 3. Berapa? 3 juga ya, teman-teman ya. Berarti ini 11 kurang 3. 8 ya. 8/12. Bisa disederhanain nggak? Bisa. Sama-sama dibagi? Bisa. 2 ya, Pak? 2. Boleh. Jadinya 4 per 6. 6. Bisa sederhana lagi? Bisa. Bisa, Pak. 2 lagi, Pak. 2. Oke. Jadinya 2. berapa? 2/3. Oke. 2/3. 2/3. Oke. Jadi 2/3. 3. Sehingga di sini jawabannya adalah, boleh kalian tulis 2/3. Oke. Kayak gitu teman-teman. Boleh kalian coret-coret di bukunya kalian. Bagian bawah juga berarti itu tulisannya jadinya 2/3 ya. Di sini 2/3. Gitu. Oke. Oke teman-teman. Sambil kalian coret-coret di buku kalian, Pak Sabto mau kasih waktu kalian istirahat sejenak untuk minum ya. Atau ada yang mau ke kamar mandi, silahkan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian bilangan dengan pecahan murni. Pecahan murni itu sebetulnya pecahan biasa ya. Pecahan murni itu pecahan biasa. Jadi buku kalian ini kan buku dari luar negeri, teman-teman. Dia memakai kurikulum Singapura. Makanya nama pengarangnya itu kan aneh ya, teman-teman ya. Bukan nama Indonesia. Ya. Jadi dia ini pakai kurikulum yang ada di Singapura sebetulnya. Jadi makanya sebetulnya bukunya kalian ini versinya versi bahasa Inggris. Ya. Cuman Pak Sabto waktu itu ditawarinnya mau versi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak, gitu. Nah, Pak Sabto bilang Indonesia lah. bahasa Indonesia aja. Soalnya kalau bahasa Inggris yang bahasa Ada Indonesia bingung. aja kurang dipahami ya. Apalagi yang bahasa Inggris gitu kan. Gurunya juga sama, kurang memahami bahasa Inggris. Kalau kalian mungkin siswanya lebih gampang karena jago-jago bahasa Inggris. Nah, kalau gurunya mah masih belajar. Taunya yes no aja. Oke. Nah, jadi kalau bahasa Inggris diartikan dalam bahasa Indonesia ya kayak gini modelnya. Ada kosakata yang aneh. Seperti pecahan biasa, pecahan murni. Apaan sih murni? Gitu kan. Ini pecahan biasa maksudnya. Jadi membagi bilangan dengan dengan pecahan biasa seperti itu sebetulnya. Jadi kalau nanti selanjutnya kita bahas pecahan murni, kalian udah tahu oh pecahan murni itu adalah pecahan biasa. Oke, sekarang perhatikan ya. Di buku kalian ada semua di halaman 37 ya.
Lili memotong selembar kertas persegi panjang menjadi beberapa bagian. Jadi selembar kertas itu artinya satu ya. Setiap bagian merupakan Iya, Pak. setengah dari ukuran kertas aslinya. Berapa banyak potongan kertas yang Lili lipat? Berapa banyak potongan kertas? Jadi dihitungnya adalah potongan kertasnya. Kalau dalam matematika, dituliskan 1 dibagi 1/2. Ya. Jadi yang ditanya itu adalah banyak potongan kertas ya. Jadi gambarnya kayak gini teman-teman. Ya, gambarnya kayak gitu. Jadi ini 1 ya dibagi 1/2, 1/2. Ini kan 1 dari 2 bagian ya maksudnya ya. Nah, dari model di atas kita dapat melihat bahwa 2 setengah di dalam 1 keseluruhan. Maksudnya itu ini ada berapa setengah? Dari satu ini ada berapa setengahnya? Ada 2 kan? Ini 1, ini 2. Jadi ini totalnya ada 2 ya. Jadi kalau kita lihat ada 2 setengahnya ini. Ya, ada 2 yang setengah di dalam 1. Paham nggak bahasanya buku kalian? Jadi jawabannya 1 bagi 1/2 itu adalah 2. Kalau ditanya 2-nya kok tambah banyak, Pak? Maksudnya ini 2 adalah setengahnya tadi. Setengahnya itu ada 2. Kita bisa ngitungnya pakai gituan, Pak. Bisa. Ini hanya konsep dulu aja, konsep. Nanti Pak Sabto kasih tahu. Sebetulnya ini kita pahami konsep dulu. Jadi kalau misalnya nih Pak Sabto punya 2 kertas, ya. Dibagi setengah, kan 2 dibagi setengah. Ya, 2 dibagi setengah. Berarti ada 2 kertas, ya. Saya bagi dengan setengah. Berarti saya buatin dulu setengah-setengah. Iya enggak? Ini setengah kan? Berarti ini setengah, 1/2. Ini juga 1/2. Ya. Ini juga 1/2. Ini juga 1/2. Iya enggak? Iya. Nah, 1/2-nya ini ada berapa banyak? 4. Nah, berarti jawabannya ini adalah 4. Oke, you understand? Asik. Paham teman-teman konsepnya? Jadi yang kalau ditanya, Pak, kok bisa sih Pak 2 itu dibagi setengah jadinya 4? Sama kayaknya gini teman-teman. Kalian punya roti 2. Ya. Si rotinya ada 2 nih misalnya ya. Roti ada 2. Ya, rotinya ada 2. Terus temanmu ada 3. Temanmu ada 3 orang. Ya. Temanmu ada 3 orang. Roti 2 ini kamu mau bagi sama temanmu. Setiap temanmu dapat berapa? Setengah. Yakin setengah? Kan temanmu ada 3 orang nih, ada 3 orang. Berarti 1 kue ini kamu bagi 3 dulu kan? Ya kan? Saya bingung. Kamu bagi 3 dulu nih. Teman pertama dapat ini nih. Yang kedua dapat ini, yang ketiga dapat ini. Kemudian kan masih ada 1 roti lagi nih. Kamu kasih lagi temanmu ini. Temanmu yang pertama kamu kasih lagi. Ini temanmu kamu kasih lagi. Ini kamu kasih lagi. Kan gitu ya. Dianya nggak Jadi, makan. 2/6. tiap orang dapat 2/6. 2/6 atau 2/3? 2 per 2 per. Kan gini. Yang ini pertama 1/3 ya. Iya enggak? Ya kan? Ini juga 1/3. Berarti tiap orang dapatnya 2/3. Oh, 2/3. Ya kan sama bawahnya. Oke. Nanti kita cek lagi. Yang pertama konsepnya gini dulu. Kita cek lagi yang di bawahnya. Oke. Kita mengandai-andai aja ya, teman-teman ya. Salah lagi. Kita coba mengandai-andai aja. Sekarang, yang bagian ini ya, 1 dibagi 1/3. Berarti ada 1 kertas ya, dibagi 1/3. Berarti kita bagi dulu nih kertasnya jadi 3 bagian. Iya nggak?
Setiap bagian ini 1/3. Ini 1/3. Ini 1/3. Ada berapa banyak 1/3-nya? Ada 3. 3. Berarti ini 3. jawabannya 3. Kira-kira ini jawabannya berapa? 3. Yang bagian 3 nih, 1 dibagi 1/5. 5. 5. Yang Iya, ini? 4. 4. Ini? 6. 6. 6. Oke. Kalau yang ini, teman-teman. Berapa? 3. Hah? Ingat, ini. Kalau 1 dibagi 1/3, 5 ya, Pak? kan jawabannya 3 nih. Karena 1 bagian ada 1/3-nya ada 3, iya enggak? Yang ini nih, ada 3 kan? Kalau 1. Nah, kalau ada 2, jadinya 6. dari mana 6? Karena 2 Itu. per 1. Kalau saya dihitung aja Pak, 2/1 kali 3/1. 2 kali berapa? 3. 3/1. Yang diputar 2/1 kali Oke. 3/1. Jadi berarti ini 2 dikali 3. Itu apa? per 1 atau 3 ya, Siapa itu? sama dengan 6. Kenapa? Gini Tahu. sebetulnya 6 per teman-teman. 1. Kalau 1 bagian ya, 1 bagian itu kan ada 3, ya enggak? Berarti kalau ada 2 bagian ya udah tinggal kamu kali aja. 2 kali 3 hasilnya 6. Kalau Pak Sabto tanya lagi nih, misalnya kayak gini. 4 dibagi 1/3. Itu sama aja 4 dikali Dikali 3. 3. Berapa teman-teman? 12 ya, Pak? 12. Kayak gitu ya. Oke. Kayaknya Pak Sabto dapat ini deh. Right hand. Siapa sih tadi right hand? Alia ya? Suara saya Alia. kedengaran nggak? Suara Alia nggak kedengeran. Ya. Alhamdulillah nggak Kok kedengeran. Alhamdulillah Tapi nggak dari kedengeran. kemarin Alia parah. nge-spam aku terus katanya suara aku nggak kedengeran ya. Itu kok Jadi bisa sih? didiemin, katanya. Sekarang Kok bisa? dia. Ini ya, kamu pakai ini mungkin headsetnya kurang oke atau apa gitu. Kurang oke, kurang oke. Iya, Oke, teman-teman. Jadi kalau Pak Sabto tanya lagi nih, kayak misalnya kayak gini nih, soalnya ya, misalnya Pak Sabto punya 1 dibagi 1/24. Jadi jawabannya berapa? 24. Iya. Gampang ya? Udah ya? Gampang kan? Sekarang Dia kita next patokan ya. bahannya. Coba kita next. Halaman selanjutnya. Nih kayak ini tadi nih. Yang bagian 3 ya. Lulu membagi 2 pai. Pai itu kue ya, kue pai ya, menjadi beberapa potongan. Satu potongan pai merupakan 1/4 dari 1. 1/4 dari 1. Jadi Pak Sabto harus mengajarkan kalian ini ya, cara memahami kalimatnya ya. Jadi sebetulnya kuenya kan ada 1. Kemudian kuenya ada 2. Jadi masing-masing kue itu dibagi 4. Jadi 1/4, 1/4, 1/4 ya. Kalau kita perhatikan di kue pai yang pertama ini ya. Yang ini nih. Kan ini yang ini 1/4. Ini 1/4 ya kan? Ini 1/4. Masing-masing kan 1/4. Oke? Nah, Iya, satu Pak. kue itu ada berapa 1/4-nya? 36. Ada 4. Ada 4 ya. Jadi kalau kue yang pertama ada 4. Yang kedua juga pasti ada 4. Jumlahnya berapa semua? Yang 8, pertama Pak. 4, yang kedua 4. Jumlahnya berapa semua? Kan 8, Pak. Nah, kalau konsep perkalian berarti ini sama aja 2 kali 2 kali 4. ada 4, 4-nya ada 2 gitu kan ya? Iya. Nah, Iya, gitu. Pak. Maksudnya ya. Jadi kalau kalian baca ini kayaknya agak susah dimengerti bahasanya ya. Karena ini bahasa translate.
Jadi harus kalian pahamin. Makanya Pak Sabto jelasin. Oke, selanjutnya Pak Sabto lanjut ke halaman 39. Nah, sama kayak gini, teman-teman. Nanti ada bahasa yang sulit dimengerti. Pak Sabto pun agak ini sebetulnya. Harus baca pelan-pelan, dipahami, kayak gitu. Nah, baik. Sekarang perhatikan yang ini. Nomor 4. Rina memotong 3 lembar kertas persegi menjadi beberapa potongan. Setiap potongan kertas merupakan 1/6 dari ukuran asli. Ya, jadi sebetulnya, jadi sama kayak tadi. 1/6. Jadi ini 3 dibagi 1/6. Ya. Kita lihat kertas yang pertama ini, ya. Kertas yang pertama yang ini dulu kita lihat. Ya, kertas yang pertama ini. 1/6-nya ada berapa? Ada 6. 6 ya. 6, Pak. Terus ini 6, ini juga 6, ini juga 6. Kan gitu ya? Ah, Satu lembar kertas itu ada 6 1/6-nya kan? Kalau ada 3 lembar kertas berarti 3 kali 6. Berarti sini 3 kali 6. Berapa? Totalnya 18. Nah, makanya itu teman-teman, kenapa pembagian itu langsung dibuatin perkalian. Kenapa kok bisa jadi perkalian? Jadi karena konsepnya kayak tadi. Kan ini 3 dibagi 1/6. Berarti setiap bagian dibagi 1/6, 1/6, 1/6. Totalnya ada 18. Oke. Kita next lagi ya, teman-teman. Bisa? Oke. Sekarang. Tunggu, Pak Sabto baca chat. Kok nggak ada suaranya ya, Pak? Suara Pak Sabto kedengeran kan, teman-teman? Kedengeran. Kedengeran kok, Pak. Iya, kedengeran ya. Ini yang gosok gigi dikumpulkan gak, Bu? Itu siapa? Ini dikumpulin. Nah, sekarang kayak it's kok langsung ke ini sih. Ini dulu. Oke. Perhatikan. Suaranya kecil banget sih, Pak. Enggak kok, kedengeran kan? Enggak, bagus. gede Gede Pak, kan? gede suara Bapak. Berarti volume laptop kalian atau Android kalian atau gawai kalian yang belum gede mungkin. Outputnya kali kekecilan kamu. Iya gitu. Yang lain dengarnya gede kok. Oke, lanjut ya nomor 6. Ambil 2 lembar kertas. Bagilah setiap lembar menjadi 2/3 dan letakkan seperti contoh di bawah ini. Kemudian tentukan hasil 2 dibagi 2/3 ya. 2/3. Sebentar. Ada pesan. Pak, suaranya kecil banget. Maaf ya. Nah, Cak, semua teman-temannya kedengeran. Jadi mungkin volume suara Naca, volume di situ tuh di laptop atau device yang Naca gunakan. Ya. Nah, berapa banyak 2/3 dalam 2 lembar kertas? Kalau kita lihat berapa banyak itu 2 lembar kertas? 2 lembar kertas. 2/3 bagian dari 2 lembar ini. Ini kan 2/3. Ini kan berarti ini 2/3 juga kan? Terus ini ada 2/3. Jadi ada berapa 2/3-nya? 3. Ada 3 ya? Ada 3, 2/3 dalam 2 lembar kertas. Berarti ini jawabannya 3. Kalau matematikanya yang kita tahu 2 kali 3/2. Gitu kan teman-teman? Nah hasilnya ini kan 2/1 nih sebetulnya. 6/2. 2 kali 3, 6. 1 kali 2, 2. Atau ini sama dengan 3. Kenapa? 6 bagi 2 kan 3. Oke. Atau Pak, saya mau pakai sistem coret. Boleh. 2 kali 3/2. Ini kan per 1 lagi-lagi. Ini coret dengan ini. Ini 1, ini 1. 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. 3/1 atau 3. Gitu ya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi. Berarti ini caranya langsung aja. Kan kita sudah tahu nih konsepnya. Ya. Berarti bagian bawah ini jadinya
3 kali 4/3. Kita coret aja ini. Sisanya 4. Kalau dilihat dari gambar ada 4 nih. Ini. Ya. Dengan yang ini. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, jelas teman-teman? Bapak, saya kurang ngerti. Kurang ngerti. Gimana Akil? Kita cerna dulu Akil ya, sama-sama ya, bareng-bareng ya, dengan teman-teman yang lain. Nah, tadi kan kita udah pahami ya, kalau pembagian pecahan, ya, kenapa harus dikalikan, ya? Kenapa harus dikali, Pak? Karena kita tahu nih, contoh tadi yang sebelumnya, contoh yang sebelumnya, nah yang ini aja deh. Contoh yang ini kue-kue tadi, ya, kue-kue tadi kan sebetulnya yang ditanyain adalah 2 dibagi 1/4. Ya enggak? Kil, ini. Dan yang teman-teman yang lain yang kurang paham ya. Nih, 2 dibagi 1/4. Jadi ada 2 kue, kita bagi 1/4. Kue yang pertama, 1/4-nya ada berapa, Kil? 4. Ada 4 ya? 4, Pak. Otomatis kue yang kedua juga ini, 1/4-nya ada berapa? 4 juga kan? Makanya pas Sabtu tulis ini, 4 tambah 4. Hasilnya 8. Kan kalau perkalian itu kan penjumlahan berulang. 2 kali 4 artinya ada 4, angka 4 sebanyak 2 kali. Sama kayak gini juga, 3 kali 2. Apakah yang atas atau yang bawah? Yang mana Yang jawaban ada, yang Pak. benar? Konsepnya. Sama aja lah, Pak. Konsepnya, Sama aja, Pak. bukan hasilnya, konsep. Oh, Yang mana yang benar? Yang bawah atau yang atas? Yang yang bawah. bawah. Yang bawah. Serius. Yang atas. Yang atas ya teman-teman ya. Yang atas. Konsepnya itu Ah, yang oke, atas. oke. Maksudnya 3 kali 2 itu, duanya, angka 2 itu ada 3 kali. 2 itu ada 3 ini. 1, 2, 3. Jadi kalau 4 tambah 4 tambah 4, ada berapa 4-nya? Ada 3. Ada 3, berarti dikali dengan 4. Hasilnya 12. Kalau dikatakan hasil, itu sama aja juga sebetulnya kalau kita minta hasil ya, 4 kali 3 Pak, kan 12 juga. Iya, ini hasil. Kalau kita bilang katakan hasil, itu benar. Tapi kalau kita katakan konsep, beda ya. Yang ini tadi ya, beda. Konsepnya ya, 2-nya itu ada 3 teman-teman. Ah, kembali lagi ke sini Akil. Karena kue yang pertama adanya 4, dan kue yang kedua juga ada 4, ya berarti ini langsung konsepnya 2 kali 4. Langsung berubah jadi kali kan? Ini tadinya bagi, kok jadi kali Pak? Nah, konsepnya kayak gini tadi sebetulnya. Ya, teman-teman ya. Kalau kalian sudah terbiasa dengan tinggal dibalik aja Pak. Sebetulnya kan kayak gini, 2 kali 4/1. Ya enggak? Kan sama aja sebetulnya kan, 2 kali 4. Kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan kalian lebih memahami ya. Di sini ada soal nih paling bawah ternyata. Nih, terakhir ya. Terakhir dari Pak Sabto ini nih. 3 bagi 1/5. Berarti jawabannya 3 kali 5. 15. Kalau ini berapa? 8. Yang bagian C 8 ya. Ini 30. 30 bagian E. Yang bagian B 7 kali 4, 28. Bagian D-nya 15. Bagian F-nya 64. Oke, teman-teman, jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Insya Allah ya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya.
Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Pak. Ada pertanyaan nggak ada? Insya Allah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Materi kita sudah selesai pembagian pecahan ya. Nanti boleh kalian ngerjain. Jadi kalau kalian tidak memahami maksud dari tulisan di buku kalian ini ya, karena bahasanya translatean, kalian langsung ngerjain aja nih maksudnya. Yang kayak nomor 8. Itu translate dari bahasa apa, Pak? Bahasa Inggris. 7 dibagi 3/4. Berarti langsung aja 7 kali 4/3. Kan kalian sudah tahu konsepnya kan? Kayak gitu. Jadi ini Pak Sabto hanya ngajarin konsepnya aja tadi, biar kalian paham. Dan seterusnya ini insya Allah kalian bisa memahami ya, pembagian-pembagian dari pecahan. Ini coba kita cek apaan sih? Oke, sebentar ya, kita cek dulu. Oke, Pak Sabto di stop recording dulu ya. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Jadi ada tadi yang masih keluar masuk karena gangguan sinyal, nanti bisa lihat lagi videonya. Oke.